hari Senin sore mau sholat maghrib, saya nggak mau sholat maghrib lagi, kata saya. Saya nggak mau sholat lagi saya mau jadi orang Kristen aja. Nah terus akhirnya itu perut saya yang gendut, akhirnya sembuh total dan pendarahan pun nggak keluar lagi. Ya banyak aniaya itu ya dari teman-teman, terus dicaci maki, diludahin, saya udah diusir sana, usir sini, sampai beberapa kali pindah rumah, bukannya beberapa kali lagi, udah hampir puluhan kali. Baru sebulan udah diusir, baru setengah bulan udah diusir, belum juga dirapiin perabotannya, karena memang saya udah nggak punya rumah sama sekali, karena udah habis, diajak kembali juga saya nggak mau. Saya hanya Tuhan saya satu, pokoknya saya nggak mau. Hanya Tuhan Yesus. Kekuatan Allah akan selalu menyertai orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu ini, ya, bagaimana ia bisa menerima Yesus. Ya, bagaimana dia bisa menerima Yesus? Bahkan ketika dia dihujat, ketika dia diusir ke sana kemari, dia diusir, ya, karena orang tahu bahwa dia sudah percaya kepada Yesus. Begitu menderita, saudara-saudara, ya, dia tidak diterima di lingkungannya lagi karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Namun ketika dia menyatakan pernyataannya, dia berkata bahwa sekalipun dia diusir, sekalipun dia ditolak, tidak diterima di lingkungannya sendiri, namun ia tetap akan bertahan, tidak akan pernah mengorbankan imannya lagi kepada Yesus, karena dia berkata dia sudah menemukan kebenaran, dia sudah menemukan sesuatu yang dia cari dalam beriman, dalam mengimani sesuatu. Dia menyatakan bahwa Yesus Kristus itulah kebenaran yang sejati. Haleluya. Kita akan sama-sama menyaksikan tayangan ini yang luar biasa. Namun saudara-saudara, kami terus mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara untuk kiranya dapat membantu kami di dalam pembangunan gedung gereja dan pusat pelayanan penginjilan. Dana Bapak Ibu dapat kirimkan di nomor rekening yang tertera di atas ini. Setiap bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari akan kami pakai untuk pembangunan gedung gereja dan pusat pelayanan penginjilan di kota kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas setiap dukungan dana kepada kami. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Semuanya, kami datang untuk bersaksi karena bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan ada bersama kami. Roh Kudus membimbing kami terus setiap waktu. Kami mau menyaksikan kasih Tuhan untuk kami karena mereka sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Di tahun 2010 kami didatangi seorang laki-laki berjubah dan berjenggot, tapi tidak kelihatan mukanya, bercahaya. Tapi dia datang di saat kami sholat tahajud. Itu kami lagi baca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sama la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Inna lillahi itu asal dari Allah, kembali kepada Allah. La haula, tiada daya dan upaya, hanya Allah yang berkuasa atas kami. Nah, di saat itu kami dibawa ke tempat yang tidak pernah kami jumpai. Tempat itu indah banget. Baru kali itu kami ke situ, ke tempat itu. Terus kami bertanya kepada mereka, kami di mana? Katanya dia bilang, kamu ada di langit. Langit itu apa? Inilah surga. Kan saya belum mati kok udah dibawa ke surga. Biar kamu tahu, jawabnya seperti itu. Akhirnya kami dipersiapkan makanan sebanyak mungkin. Akhirnya tapi kami belum bisa makan karena pikir kami itu makanan untuk orang-orang yang intelek kan.
orang-orang penting, kami siapa, tapi tidak terkunjung datang orang-orang pentingnya. Saya bertanya lagi, mana orang yang itu tuh belum datang juga? Dia bilang, kamu, saya nggak merasa orang penting karena saya itu orang biasa. Aku bilang gitu. Iya, kamu ya dijadikan di sini tamu agung. Nah, akhirnya dari situlah kami makan. Sesudah makan kami minta diantar pulang karena kami meninggalkan suami dan anak-anak. Dari situlah dia bilang sebentar tunggu, kami disediakan oleh-oleh anggur merah dan anggur hijau. Akhirnya sebanyak mungkin dia bilang. Saya bilang untuk siapa? Cuman kami berlima. Ya, memang kamu tidak punya tetangga? Oh punya, saya bilang. Memang boleh dibagikan, boleh. Bagikanlah kanan, kiri, depan, belakang kamu. Akhirnya saya diantar pulang, akhirnya saya sadar. Dari situ saya kaget, pagi-pagi saya bilang sama papanya, Pak, Mama tuh kok ngimpinya aneh banget, Mama dibawa ke surga. Tapinya dibilang ke langit, tapi terusnya surga. Emang sih indah, tapi ya nggak tahulah. Pikir Mama ngimpi apa gimana, ketiduran kali lagi baca tasbih itu, saya bilang gitu. Ya udahlah nggak usah dipikirin. Nah akhirnya dari situ di saat itu di tahun 2010 memang saya sudah sakit pendarahan sama perut saya gendut kayak bulannya. Tapi sudah ke dokter, ke tabib, kemanapun saya tidak sembuh. Tapi di tahun 2011 pertengahan dia datang kembali, yaitu bawa kami ke surga itu. Nah terus dari situlah dia bicara kepada kami di tahun 2012 datang kembali. Akhirnya dia bicara, kamu temuin seorang hamba, kamu temuin seorang hamba Tuhan, kamu temuin seorang hamba Tuhan. Saya bilang yang sama namanya, tapi 3 hamba Tuhan sama. Saya bingung lagi, aduh kemana ya? Akhirnya dari situlah terus kami di saat malam Senin itu mimpi seperti itu, hari Senin sore mau sholat maghrib, saya nggak mau sholat maghrib lagi, kata saya. Saya nggak mau sholat lagi saya mau jadi orang Kristen aja. Nah terus akhirnya itu perut saya yang gendut akhirnya sembuh total dan pendarahan pun nggak keluar lagi. Nah di situ di tahun 2012 akhirnya saya terimalah Tuhan Yesus, tapi belum sempat ini, saya datang ke orang Kristen, Bu, gimana sih kalau jadi orang Kristen, datangnya ke siapa, terus ke gereja mana, biar saya bisa ini jadi orang Kristen. Saya malah diketawain akhirnya. Terus benar Ibu, saya mau jadi orang Kristen, lihat tuh perut saya udah kempes, saya udah nggak pendarahan lagi. Bener apa bohong? Bener Bu, saya bilang gitu. Oh ya udah, kalau memang kamu benar-benar nanti aku telepon ke gereja untuk datang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan pertama ya saya memang diteguhkan, terus saya terima Tuhan berlima, suami saya, anak saya 3, tapi yang 2 anak cewek sama suami saya, "Ma aku nggak mau, belum siap." Ya udah. Terus anak yang perempuan juga, "Mama aku nggak mau." Ya udah nggak apa-apa. Tapi anak yang 2, yang cowok yang ke-10, ke-11 dia bilang, "Ma aku mau ikut mama aja jadi orang Kristen." Ya udah puji Tuhan, kalau memang mau, dia bilang gitu kan. Nah terus akhirnya saya berkumpul di malam Jumat karena habis saya dilayani terima Tuhan, kata hamba Tuhan, Bu Nur nanti malam Jumat kita ada kul, ikut ya. Oh iya Pak, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ngikutlah kul. Dari situ terus hari Minggu suruh pergilah ke gereja. Itu pun saya masih memakai jilbab sama baju panjang. Saya nggak mau ketahuan tadinya.
Akhirnya di situ saya selama 3 bulan, saya pakai jilbab sama baju panjang. Nah, saya mendengar firman, dikatakan oleh hambanya, "Kalau kamu malu mengakui aku sebagai bapa, aku pun akan malu mengakui kamu sebagai anak." Dari situ saya terus minta ampun sama Tuhan. "Tuhan ampuni saya nggak mau umpet-umpetan lagi. Saya memang harus ada bersama Tuhan Yesus." Nah, dari situ selama 3 bulan, sudah selesai 3 bulan, saya akhirnya dihujat dari mana-mana, dari kanan kiri, teman-teman semua bilang, "Kafir, kafir, kafir." Saya bilang, "Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu dan tidak mengerti." Hanya begitu saya bilang, tapi hati saya nggak mau sakit hati karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan saya itu hebat sekarang, ada nama lagi. Orang mereka biarkan berkata apapun juga, tapi saya mau terus. Dari situlah saya terus berdoa, setiap malam berdoa, bukan berdoa tahajud lagi, tapi berdoa bersama Tuhan Yesus. Di saat itu saya didatengin kembali, "Tunggu besok pagi, ada orang minta pertolongan kamu tolong ya." Saya bilang, "Siapa? Tunggu besok pagi." Akhirnya saya selesai berdoa, baca firman, pujian penyembahan. Gak lama ada yang "Assalamualaikum." Nah, saya bilang, "Waalaikumsalam." "Ada apa, Bu?" "Itu, Bu, tetangga saya gila," katanya, teriak-teriak. "Oh, ini ya Tuhan, kalau memang Tuhan, saya harus berangkat ke situ. Saya nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan bersama saya. Tuhan yang bisa menyembuhkan orang gila itu." Akhirnya orang gila itu disembuhkan. Sampai 7 bulan sih sembuhnya. Saya layani pagi, siang, sore, pagi, siang, sore selama 7 bulan itu. Akhirnya dia sembuh total. Itu udah dibuang sama orang tuanya, udah diblok, udah minta apa sih yang ngobatin, minta sekian, minta sekian. Saya bilang, "Saya mau mengobati tapi saya dengan nama Tuhan Yesus. Kalau memang boleh, saya mau berdoa," kata bapak ibunya. "Oh, silakan." Akhirnya saya terus berdoa selama 7 bulan bersama tim. Disembuhkanlah orang itu. Sekarang udah terima Tuhan juga. Dia udah jadi anak Tuhan yang rajin dari orang gila itu. Nah, terus saya sama ibu saya berdoa di saat ibu saya sakit. Saya terus berdoa, kata ibu saya, jangan keras-keras, nggak enak sama tetangga, biarin Mak." Saya bilang, "Ini mau berdoa biar banyak jiwa-jiwa dijangkau oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan." Akhirnya ibu saya sendiri terima Tuhan Yesus. Dan anak saya, suami saya juga udah terima Tuhan Yesus. Sekarang suami saya udah 4 tahun meninggal, tapi saya mau terus fokus kepada Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain, hanya Dia Tuhan satu-satunya yang membawa saya ke jalan yang benar. Oleh karenanya, saya terus dikuatkan dan diteguhkan dengan iman. Saya tidak akan lari ke mana-mana, tapi saya mau lari kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menghibur saya. Tuhan Yesus sanggup untuk membawa saya naik, bukan turun. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu luar biasa. Akan memberikan saya indah pada waktunya. Saya percaya itu semuanya. Walaupun saya dihujat dari kanan, kiri, depan, belakang. Saya diludahi, dicaci maki, apapun, tapi saya nggak mau sakit hati. Karena Tuhan bilang nggak boleh kamu sakit hati. Ya, saya mengampuni orang-orang. Akhirnya sampai sekarang orang-orang yang meludahi saya, orang-orang yang jahat sama saya, sekarang udah baik kembali. Udah dia terima saya apapun. Yang dulu ya udahlah Bu, sekarang ya udah sama dulu. Ibu Nur juga, sekarang juga masih Ibu Nur, baik juga, dulu baik, sekarang tetap lebih baik malah gitu. Jadi sekarang saya udah enak, tapi memang
Saya mau untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya menyampaikan firman kepada gelandangan-gelandangan. Tapi ya, saya hanya sebatas menyampaikan, tapi Tuhan yang berkuasa atas mereka, bukan kekuatan gagah saya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini manusia bodoh bagi saya, tapi bagi Tuhan tidak. Makanya saya dipilih Tuhan. Itu saja kesaksian saya, karena memang hanya itulah yang saya saksikan. Oke, baik, Bu Nur. Ya, Bu, itu waktu Ibu didatangi oleh seorang pria, ya, pada waktu itu Ibu tahu nggak siapa itu, Bu? enggak, Nggak tahu ya? enggak tahu. Dia pakai jubah putih dan berjenggot, cuman cahaya mukanya bercahaya, nggak kelihatan, hanya jenggotnya aja sama jubahnya. Waktu Ibu didatangi sama pria yang berjubah putih itu, apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Ya, saya mengalami aman gitu, kayak nyaman gitu. Tapi saya juga belum mengerti bahwa itu Tuhan Yesus. Saya taunya saya ke gereja besar, di situ ada tayangan waktu kenaikan Isa Al-Masih. Nah, terus saya teriak di situ, itu yang bawa saya, saya gitu kan. Terus yang sebelah saya, itu mah Tuhan Yesus katanya. Oh, itu Tuhan Yesus. Ya nggak tahu siapa dia, karena memang dia datang, tapi saya nggak tahu namanya, cuman hanya dia, hayu kamu ikut aku, hayu kamu ikut aku. Ya saya kan memang nggak ngerti gitu, belum ngerti apa-apa. Iya, iya, Bu. Itu kejadiannya tahun berapa itu, Bu? Tahun 2011 waktu itu. Di tahun 2010 dia datang, tapi saya nggak mau. Masih saya keraskan hati, yaitu makanya sampai semua habis untuk berobat. Udah rumah, udah mobil, udah motor, semua udah habis-habis. Pokoknya saya uang 1.000 perak pun saya nggak punya. Makan pun minta ke ibu saya. Oh, berarti tahun 2010 pertama kali Tuhan Yesus datang menjumpai Ibu pada waktu itu. Iya, iya. Nah, cuman Ibu masih mengeraskan hati, tidak mau terima. Iya, betul. Kenapa Ibu tidak mau terima pada waktu itu? Kan Ibu sudah dibawa ke surga. Dibawa ke surganya tahun 2011 pertengahan. Oh, tahun 2011 baru dibawa ke surga. Iya. Tahun 2010 cuman hanya dijumpai begitu saja. Iya, didatengin aja. Tahun Waktu tahun 2011. 2010 itu apa yang Tuhan bilang sama Ibu waktu Tuhan menampakkan diri kepada Ibu? Dia cuman hanya datang aja, cuman ayo ikut aku. Saya bilang saya nggak mau ikut-ikutan gitu. Saya nggak ngerti, belum tahu itu siapa. Cuman dia ngajak gitu aja. Terus tahun 2011 datang lagi Tuhan Yesus. Iya, datang lagi waktu saya sholat tahajud juga. Waktu sholat tahajud yang sama ya. Jadi Ibu kembali dijumpai Tuhan. Iya. Nah, pada waktu yang kedua kali, apa yang Tuhan Yesus bilang kepada Ibu pada waktu itu? Ya, dia bilang, ayo kamu ikut aku, masih tetap, ayo kamu ikut aku. Karena memang saya kan kalau berdoa, ya Allah berikanlah jalan yang benar, yang lurus, yang mana sih gitu kan. Itu jadi, saya Ibu waktu berdoa begitu, Ibu juga berarti di dalam posisi Ibu mencari tahu Tuhan yang benar itu siapa gitu ya? Iya. Ya cuman kan memang kalau itu kan cuman kalau orang sholat itu kan, ya Allah berikan jalan yang benar, yang lurus. Cuman hanya itu yang saya tahu, tapi saya nggak tahu Tuhan saya siapa. Cuman ya Allah aja. Ya. Nah terus pada waktu itu Ibu dibawa setelah dibilang ikut aku, terus bagaimana ininya prosesnya sampai Ibu dibawa ke surga? Ya itu, saya ditarik tangan saya ini diangkat. Jadi saya terbang ikut, saya di bawah. Jadi saya terbang, tapi saya lihat jasad saya ada di bawah lagi duduk. Saya cuman hanya dibawa rohnya, dibawa ke sana gitu. Enggak semua. Ya. Jadi yang bawa itu Tuhan Yesus langsung apa malaikat?
Saya juga nggak tahu juga, belum tahu. Cuman dia bilang, "Ayo kamu ikut aku." Akhirnya saya dipegang tangan saya, dibawalah, ya itu saya tahu Tuhan Yesus itu waktu saya udah pergi ke gereja besar. Nah, di situ ada kenaikan Isa Al-Masih. Nah, saya teriak, itu yang bawa saya setiap waktu, itu yang bawa saya, yang datang itu orangnya. Saya gitu. Oh, di orang yang sebelah saya bilang, "Oh, itu mah Tuhan Yesus." Ya nggak tahu saya Tuhan Yesus siapa, saya juga nggak ngerti, pokoknya saya dibawa oleh dia gitu. Gitu ya, Bu ya. Iya. Terus setelah Ibu dibawa ke surga, bagaimana yang Ibu rasakan pada waktu itu seperti apa? Kan Ibu melihat surga, pemandangannya Iya. seperti apa, Bu, di sana? Indah, indah, semuanya emas. Ya. Semuanya emas. Jadi makanan pun banyak banget. Nggak ada yang nggak ada semua kayaknya. Itu 3 meja saya dipersiapkan makanan. Tapi saya hanya sendiri, makanya saya bingung. Itu makanan untuk siapa segitu banyaknya? Dia bilang untuk tamu agung. Ya kan karena saya bukan merasa tamu agung. Saya ini orang biasa aja, bukan tamu agung. Saya duduk lagi, nggak mau makan. Karena saya mau tunggu orang yang benar-benar tamu agung gitu. Akhirnya lama, saya tanya lagi, "Kok tamu agungnya belum datang juga?" Dia tunjuk saya, "Kamu di sini tamu agung." Saya bilang, saya kan orang biasa, bukan tamu agung." Saya bilang gitu. Iya, itu. Iya, iya. Jadi pada waktu Ibu dibawa naik ke surga, itu Ibu sempat makan nggak waktu disuruh makan, Ibu? Makan. Makan. Iya, Oke. makan. Terus mau pulangnya Ya. saya disediain oleh-oleh itu, anggur merah, anggur hijau. Yang suruh saya Nah, terus bagikan. ya. Terus apa namanya? Ibu waktu makan itu rasa makanannya seperti apa, Bu? Enak. Ya. Enaknya sama nggak dengan rasa makanan di bumi? Lain, pokoknya enak. Ya, 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 ya. Iya, enak pokoknya. Ya. Saya juga nggak ini pokoknya enak aja gitu kan. Saya juga nggak, pokoknya enak. Iya, ya, Gitu. baik, Bu. Terus setelah 2011 Ibu dibawa naik ke surga, Saya terus dikembalikan kemudian dari tahun kenapa, Ibu? 2012. Ya saya dikembalikan kembali ke rumah. Nah itu terus saya Terus? dikasih oleh-oleh anggur merah, anggur hijau, disuruh dibagikan untuk tetangga. Nah di saat itu di tahun 2012 malam Senin tanggal 5, nah saya didatengin kembali, yaitu disuruh nemuin hamba Tuhan. Sama namanya tapi 3 hamba Tuhan. Itu. Oh, 3 hamba Tuhan ini dengan nama yang sama? Iya. Ibu disuruh temui gitu? Iya, ya itu ya yang pertama. Yang pertama dia membawa saya terima Tuhan Yesus, yaitu yang pertama. 1. Nah terus saya dibawa lagi ke gereja. Ada juga, sama juga namanya. Oh, namanya sama juga dengan yang pertama? Iya, iya, tapi orangnya lain. Terus? Nah, ketiga, sama juga namanya. Nah, Sama juga terus namanya, cuma orangnya lain lagi? Iya, jadi saya bilang, Tuhan itu baik ya, sampai mendetil. Saya suruh nemuin yang orang yang satu nama itu, 3-3-nya ada di tempat itu. Ya berarti Tuhan itu memang sayang sama saya. Karena ya keadaan saya memang tadinya lagi sekarat karena saya sakit selama 3 tahun itu, pendarahan sama perut saya buncit kayak orang hamil tua. Nah, saya udah tidak berdaya. Jadi pada saat Ibu ketemu Tuhan Yesus yang keberapa baru Ibu mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ketiga. Yang ketiga, pada waktu ya. Ya, disuruh nemuin 3 hamba Tuhan itu. Akhirnya Dengan saya nama yang sama ya? Iya, akhirnya saya dibimbing
sama yang Mhm. pertama, terus dibawa yang ke tempat yang kedua, dibawa lagi ke tempat yang ketiga. Berarti memang itu ada semua, diunjukin dari alam gaib ke alam nyata. Hmm. Ya, ya, ya. Dan pada saat yang ketiga, Ibu tidak menolak lagi gitu. Ibu sudah Tidak, langsung mau. iya, saya Ya. terus langsung mau, makanya terus langsung saya di hari Senin mau maghrib, ya itulah saya bilang, "Aku nggak mau sholat lagi ah, aku mau jadi orang Kristen aja." Nah, di saat Hmm. saya ngomong seperti itu, langsung pendarahan saya mampet, perut saya langsung kempes. Oh. Ibu Ya. mengalami pendarahan itu berapa tahun, Bu? 3, 3 dua tahun. 2010, 2011, 2012. Jadi pada waktu dari 2010 itu Tuhan Yesus sudah datang menawarkan Iya, kasihnya kepada Ibu ya? iya, tapi saya tolak, Hmm. saya nggak ngerti. Oke. Terus Iya, apa namanya? Boleh Ibu ceritakan sedikit bagaimana waktu Ibu mengalami pendarahan itu setiap hari atau ya, setiap jam apa bagaimana, Bu? Ininya pokoknya kondisinya. sehari penuh, pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Hmm. Ngeluarin segumpal-gumpal, segumpalan, Oh. darahnya gumpalan. Ibu sempat ini enggak? Sempat periksa ke dokter enggak? Penyakit Iya, apa saya itu? ke dokter, nggak ada penyakit. Ke Oh, dokter dokter manapun oh gitu ya. nggak ada penyakit apa-apa. Kata dokter nggak ada penyakit apa-apa, Ibu, bagus kok. Cuman ya, tapi saya kok perut saya kok tambah besar ya, karena memang Hmm. itulah saya ya sombong karena apa, saya nggak mau terima Tuhan. Kalau saya Iya, terima ya. Tuhan dari Halo? iya, nggak akan itu. Iya, iya, iya. Jadi perut Ibu sebesar apa pada waktu Iya, itu? ya Pak, saya juga nggak ngerti, tapi memang Tuhan itu baik. Kenapa? Perut Ibu sebesar apa pada Kenapa, waktu Pak? itu? Pada perut Ibu Iya, kira-kira bisa digambarkan iya, nggak sebesar apa, Pak? iya seginilah. Jadi si perut kan Oh. nggak jadi tinggi, tinggian perut daripada tete gitu. Pokoknya saya udah Gitu. selama itu 16 hari tuh saya udah nggak mau bangun, sholat pun saya sholat tayamum. Jadi saya nggak Hmm. pakai air karena saya udah nggak bisa bangun, karena udah Hmm. kondisi saya tinggal kulit sama tulang sama perut sama darah ngalir terus Hmm. gitu. Sempat ke dukun nggak Ibu pada waktu itu? Ya ke tabib, ada dibilang katanya, "Bu, ada tabib yang bisa ngobatin." Oh ya pergi. Akhirnya ya itulah berobat, berobat, berobat. Akhirnya semua habis. Tapi nggak kunjung Hmm. sembuh. Cuman hanya terima Tuhan, saya sembuh. Ya, pada saat Ibu menyatakan saya mau terima Tuhan Yesus, mau percaya, mau jadi orang Kristen, saat itu Ya. Ibu disembuhkan gitu ya. Iya, Hmm. Saat diberitahu Ibu temui 3 orang hamba Tuhan dengan nama yang sama. iya, Ya, 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 ya. iya, Luar biasa ya, begitu dahsyat karya iya, Tuhan. Ya, itulah sesuatu yang begitu ajaib ya. Bagaimana seperti yang saya bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah milih-milih orang ya. Tuhan tidak pernah lihat dari strata pendidikannya, ini iya, orang sekolah tinggi atau sekolahnya rendah, atau dia iya, dari latar belakang orang yang berduit, apa orang yang tidak berduit, atau mungkin dari segi apa fisik, mungkin dicari kenapa? yang ya itulah kuasa Tuhan, itulah kasih Tuhan yang begitu ajaib. Dan Ibu Nur adalah merupakan salah satu contoh yang sangat real bahwa Tuhan Iya, yang benar adalah Tuhan yang sangat mengasihi siapapun Anda. Tuhan yang selalu iya, ingin merangkul, mengulurkan tangannya untuk membuat kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan
untuk bisa tertolong dan bisa mengalami sesuatu yang begitu dahsyat. Ya, begitu ajaib ya. Bu, Iya. jadi Ibu selama ikut Tuhan Yesus itu mengalami aniaya seperti apa saja, Bu? Bisa diceritakan secara lengkap, Bu, gitu loh. Ya banyak aniaya itu ya, dari teman-teman, terus dicaci maki, diludahin, saya udah diusir sana, usir sini, sampai beberapa kali pindah rumah, bukan beberapa kali lagi, udah hampir puluhan kali. Baru sebulan udah diusir, baru setengah bulan udah diusir, belum juga dirapiin perabotannya, karena memang saya udah nggak punya rumah sama sekali karena udah habis dipakai berobat. Ya, itulah memang itulah gambaran yang real ya, bagaimana dunia ini sangat menolak Tuhan. Itu sudah dimulai dari apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita, kepada umat Tuhan, kepada semua manusia, bahwa pada waktu Tuhan hadir di tengah dunia, dunia menolak, dunia tidak menerima Tuhan, karena dunia ini dipenuhi dengan kejahatan. Dunia ini di dalam kuasa dan kendali daripada setan. Makanya pada waktu Tuhan turun untuk mengulurkan tangannya, mengulurkan kasihnya bagi manusia, nah manusia itu dibutakan, dikuasai setan. Dan manusia dipengaruhi oleh setan untuk bagaimana mereka bisa menolak Tuhan. Itu sebabnya karena tidak ada satupun yang mau menerima Tuhan pada waktu itu, sehingga Tuhan harus lahir di kandang domba, di kandang binatang. Ya, karena apa? Karena manusia punya pikiran itu benar-benar terselubung dengan kuasa kegelapan. Manusia tidak melihat terang pada waktu itu. Manusia dibutakan oleh kuasa dosa. Dan ini terus terjadi. Makanya orang yang terima Tuhan Yesus, Tuhan sudah katakan kita harus pikul salib. Karena apa? Karena dunia akan membenci kita. Dan itu sudah tertulis juga di dalam Yohanes 7 ayat 7, bahwa dunia tidak dapat membenci kamu, tapi dunia membenci aku. Karena aku datang untuk memberitahukan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi itu memang sesuatu hal yang sangat sangat nyata ya, bagaimana setiap pada saat kita mempercayai Tuhan, menerima Tuhan, kita akan mengalami aniaya, baik secara fisik juga mungkin bisa, baik secara yang terutama secara hati nurani, batin kita, itu akan mengalami tekanan yang hebat. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu sebelum kita masuk ke ruang interaksi, kira-kira setelah dianiaya seperti itu, diusir, pindah sana, pindah sini, 1 minggu, 2 minggu, disuruh sudah pindah lagi, kira-kira ada keinginan nggak Ibu untuk meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak. Iya. Tidak. Kenapa saya Ibu tidak? Bahkan diajak kembali juga saya nggak mau. Saya hanya Tuhan saya satu. Iya. Pokoknya saya nggak mau. Hanya Tuhan Yesus. Iya. Karena Tuhan Yesus itu sudah baik sama saya, udah menyembuhkan sakit penyakit saya dari pendarahan sampai perut. Itulah keajaiban dari Tuhan. Iya. Jadi Ibu sekalipun misalnya aniaya, banyak sih yang ngajak, ayo balik lagi aja. Enggak. Ya, oke. Jadi Ibu sudah mengambil keputusan bahwa bisa. Sekalipun aniaya, Ibu tetap mengikut Tuhan Yesus ya? Iya. Ya, berarti Ibu siap pikul salib ya, Bu? Nggak ada lagi Tuhan yang hebat. Oke. Amin. Satu pertanyaan lagi sebelum saya buka untuk teman-teman yang lain yang akan bergabung. Kira-kira kalau aniayanya makin besar, kira-kira gimana Ibu punya ini? Ibu punya apa? Sikap nanti kalau misalnya aniaya menjadi lebih besar gitu loh. Ya, karena memang semua kalau mengikut Tuhan Yesus pasti dapat penganiayaan. Tapi Tuhan Yesus menolong saya terus, nggak pernah meninggalkan saya. Oke, baik Bu. Dan saya percaya teman-teman, ya.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Saudara, dengan demikian kita turut bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Doa kami menyertai saudara semua. Dan kami percaya diberkatilah saudara oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.